Konnichiwa. Kompak. Akhirnya. Aduh, di sini kita udah magang berapa bulan nih? 4 bulan 1 hari. Satu hari. Ya. Di sini apa ya? Kita udah banyak belajar apa nih? Dari nulis berita, Nulis berita presenter, liputan di lapangan, Yang awalnya semacam-macam. dikawal, terus kita suruh jalan. Dikawal gitu. dibimbing, dikawal kayak apa tuh? Terus kali ini kita mau podcast bahas pengalaman liputan kita dari awal sampai kedepannya tuh mau gimana? Dulu pas awal gimana sih liputan? Beda-beda nih. Oh iya ya. Beda-beda. Tapi kalau liputan pas bareng-bareng sendiri, pas dicol ke dewe. Oke, Kan sama, kita bareng-bareng. Oh iya. Kapan kayak? Oktober awal sih. Pas di Perpus. Perpusda. Ketemu Pak Is ya. Gitu. Bang ketemu Pak Is. Kita itu pertama kali liputan. Langsung, kalian liputan di sini ya? Terus cari narasumber, dari acara, dari ngikutin sama pembicara, dari awal sampai akhir. Dan itu akhirnya videonya nggak bisa keputar semua. Gara-gara HP Haikal. Yang itu pas kita liputan bareng-bareng bertiga itu ketemu sama Pak Is, itu kan sebelumnya aku juga liputan sendiri ya itu. Udah toh? Udah, yang itu aksi damai Palestina itu. Oh iya, di jalanan. Terus itu di situ aku ketemu teman-teman kuliah sendiri. Reaksinya gimana itu? Ngapain kamu di sini? Sambil aku nyorot-nyorot bawa kamera itu kan. Iya. Berarti kita awal pas itu. Pas Perpusda. Sebelumnya aku udah kan di itu. Oh iya, kaki. Tapi Tapi sama dikawal. bahasane. Dikancani senior. Itu awalnya bingung ya. Kita ngapain gitu. Pas itu cuma bantu ini record suara. Kirain waktu itu sama Pak Ardi itu cuman kita diajak aja, terus habis itu tiba-tiba dikasih tahu. Suruh ini kalian ini ya. Besok kalian nulis ini ya gitu. Langsung Pokoknya setiap liputan pasti nulis berita. Iya. Berita pasti sih. Terus kedua kita liputan ke Gias ya. Pameran mobil ya, otomotif terbesar. Itu rame banget. Berasa banget hektik. Liputan wawancara. Istilahnya doorstop. Liputan doorstop, wah kacau banget sih. Lari sana sini ngejar. Narasumbernya pas bicara langsung gimana angle-nya Gimana Pak? Di situ Harus ngezoom. Masih ingat mobilnya apa aja? Yang ditulis. Enggak disponsor, jangan. Lu biar gak apa-apa, biar masuk. Banyak. Enggak usah banyak. Terus abis itu kita langsung ke liputan kampung. Sebelum itu ada lagi Orange dulu dong. Oh iya, Renzi. Sing dipingin Haikal. Enggak, itu kan kamu yang pengen. Aku kan cuma bantu Kamu kayak seneng pas ketemu cosplayer lu langsung. Aku tuh Kan telat. Iya. Tapi kan aku harusnya di gantian kamera. Kamu yang jadi cam. Iya sih, pas Orange seru sih. Seru. Tapi Kan kita kayak main-main lihat konser, cosplay, kulineran. Tapi waktu awal lihat cosplay itu aku ngerasa asing di situ. Asing kan bentukannya asing. Aku nggak tahu karena aku nggak tahu ya. Nggak ngerti karakternya apa. Paham. Apa ini? Aku yuk merasakan. Tapi kayak pas Orange urung ke anu kabeh. Urung apa? Dewe urung yang rumah hantu nih kae. Ke explore. Ke explore. Itu cuma yang panggung. Terus lah rumah hantu kita pas jajan-jajan, wis sepi deh. Mbah ya. Tapi jare
Ya segala lah. Ya, Tapi seru gitu. lah, seru. Seru, tapi seru. Dan di ini ya Masih di joget-joget sing musing. Moshing. Emang para wibu mantap. Yes. Dari situ kita langsung ke liputan 3 kampung Sadurunge apa? tertua. Oh, becek. Nah, emang bentar sebelum itu kayaknya ada lagi deh. Yang itu Semarangker. Semarangker sadurunge anu. Itu Sadurunge sesudah Orange terus seminggu nih aku sama kamu dulu. Yo. Oh, pas Semarangker. itu aku liputan kampung bergota. Oh iya, Sing langsung Bodor. ini langsung masuk ke Segmen alam bodor. gaib. Langsung pas konser-konser Hiburan masuk ke dunia gaib, spiritual, nanti langsung ke religi. Masuk kabeh. Masuk semua. Ceritain dulu kalian berdua. Ke Semarang kan? Ya pas Liputan Semarang kan? Ambil. Pas liputan di Semarangker kita ini ya awalnya. Ketemu Pak Pemuji. Sebelum itu kita kebablasan dulu. Ayo muter. liputan inti deh piye. Oh, intinya kita ketemu di markasnya. Habis itu kita diajak ke ruangannya yang menyimpan kayak Benda-benda angker. gitu. Ed dan Loren versi Indonesia. Nggak tahu. Oh, Loren. Iya. Ya wila. Conjuring. Ya, iku. Paranormal. Ya, pokoknya itu hal-hal gaib. Ngobrol di situ. Terus? Ceritani banyak-banyak tentang tempat-tempat gaib di Semarang. Masih seru sih pas itu. Terus habis itu kamu dapat free pass ke itu Apa? liputan Tur. malam. Ekstur. Dua kali. Malam. Terus yang di Berkota gimana? Kalau pas itu kan aku sendiri. Kan itu kan bergota untungnya pas kampung tempat tinggalku tau. Jadi ini Benar. gampang nyari narasumbernya. Terus Tanggone dhewe aja. pas liputan kan aku sebenarnya tuh enggak mau bahas sosok kayak sing hidden game. Itu sih. Sing jarang diketahui tapi ternyata itu tuh sosok sing penting, bisa dibilang penting. Di Berkota. Heeh. Terus pas tanya-tanya lah kok bahas tentang kuburan miskin. Kuburan miskin pas tak tanyain narasumber lebih jauh lagi, langsung nyebut nama Mbah Samud. Dan ternyata Mbah Samud itu nama waliullah. Jadi ini aku nulis sambil liputan ini yo. Kan pas itu liputannya juga ambil footage sama Haikal. Piye Kal rasanya Kal? Di Berkota. Ada aura-aura mistis. Langsung Enggak adem. ya. Untungnya pas siang. Siang. Pas siang ya. Jadi pas malam. Tapi emang rasanya ki vibes. pas ambil video kuburan miskin sama kuburan sebelah iki beda banget ya. Kayak karena kuburan miskin tuh sing tempat makamnya Mbah Samud lebih ketutup. Ada tutupe. Jadi lebih kerasa singup-singup piye ngene. Oke. Tapi kalau aku lihat kalau siang di situ tuh Rame. Iya rame dan jadi alih fungsi, jadi tempat tidur. Bener. Tempat tidur. Batu nisan itu jadi buat Itu tidur. tuh. Warga kono. Iya. Santai. Sudah biasa. Warga lokal Dulu pas kecil, tapi sekarang kan sudah ya Nah, kak ada konco. Kak ada konco dolan. yang golek kanca ning kono. Ah, berat. Oke, lanjut liputan habis dari Religi. terus Liputan religi ketiga. kampung. sebelum itu reptil dulu ya tuh. Reptil. Ai, kowe Kowe. reptil. Oh, Ketemu ini lo sama kan. Enggak. Lebih. Enggak, cuman aku ketemu 3 orang. Terus diceritain mengenai kegiatan mereka menangkap reptil gitu. Dan paling besar ya selama mereka menangkap ular tuh rata-rata beton. Beton. Piton. Kok reptil nangkap beton. Beton rek payu ning ndi. Ket saya dicipok. Oke.
Piton. Oke, Yes. oke. Sansa. Ular sanca. Terus Itu sampai malam ya karena berangkatnya juga kan tuh sampai malam juga sampai sana. Di daerah mana tuh? Semarang Utara ya? Yo. wih gak ketemu iku nih. Ular. Hewane. Enggak diperlihatkan. Sayang sekali. Kali. Sekarang lanjut main Main utama. main liputan seru, paling seru. Paling seru. Ketiga kampung Ketiga kampung Ketika tertua. tertua di di Semarang. tiga enggak dong. kampung, salah satu salah tiga. Pokoknya punya Salah ceritanya tiga. masing-masing Ya, lah di pokoknya situ lah. Ketiga kampung itu punya sejarah. Tiga kampung bersejarah di Semarang. Betul. Ya Allah. Apa yang ngomong? Susah banget ya ngomong itu. Yang pertama kampung Ini di kayak Kulitan. Kulitan. Terus lanjut ke Melayu. Melayu. terus ke Langsung Sekayu. Sekayu. UU kabeh ya? Ya udah ding kulitan udah ding. Oh iya ding. Oh, enggak. Ku. Kulitan. Melayu Mungkin- Sekayu oke. Mungkin dari apa? Dari Kulitan dulu. Mungkin gimana? di Kulitan itu pas Keponakan aku Mbah Tarsimin. Kok Tarsimin? Terus apa? Tas Ripi. Tas Ripi. kacau. Kacau. Tuan Tas Ripi. Pas Tuan liputan Tasrimin. itu kan juga kita bertiga berangkat bareng-bareng. Jadi walaupun emang tugasnya beda-beda kampung, tapi liputnya bareng. Jadi pas di Kulitan itu awalnya harus ke kelurahan dulu buat izin sama minta rekomendasi narasumber. Habis itu udah dari kelurahan lanjut ke kampung. Itu tuh sebenarnya di rekomendasiin ke ketua RT. Tapi Pasiku lagi nggak ada. karena nggak ada di rumah pas itu, jadi warga lokal. ada warga lokal yang duduk di depan masjid. Kebetulan, Lah kok ya. alhamdulillah tahu banyak sejarahnya. tentang sejarah Kampung kampung Kulitan. itu, jadi tanya situ. Wawancara. Terus lancar. Iya sih pas itu Lancar banget. Berapa jam? Nggak sampai 1,5 jam. Iya, nggak sampai 2 jam. Nggak sampai 2 jam. 2 jam. Lancar. Lanjut. Ngubeng-ngubeng Melayu. Kampung Melayu iya. Melayu malah jengkel. Kayaknya nggak tahu kalau udah sampai Melayu ya. Nah, oke. Jadi di Kampung Melayu itu aku itu sebelumnya itu ke masjid dulu. Nah, tanya orang yang ada di sana. Masjid Menara, tanya orang yang di sana. Nah, habis itu aku sama orang yang aku kenal di situ dibawa ke suatu warung di dekat masjid itu, ketemu sama ibunya Habib Habibi. Nah, setelah itu aku diarahkan sama ibunya itu ke rumahnya. Nah, sampai di rumahnya itu muter-muter. Soalnya muter-muter Sherlock Dewi mau nyamperin Haikal. Tapi Sherlock Haikal di sini, orangnya di sini. Tapi kok iso lho. Tambah muter-muter. Terus yang namanya terus Habib Habibi ternyata ada 2. Oh, kedua. 3 ya. Oke pokoknya. Terus kita tanya warga lokal, diarahinya rumahnya ternyata sana. Habib yang satu nih, bukan yang tujuan narasumber. Terus telepon, balik sih mau. Kacau. Rak ketemu, lurus meneh, ternyata uangnya segini-gini. Nah, habis itu kan aku ketemu kalian terus diajak ke rumahnya tuh. Yang rumah kontrakannya. Nah, habis itu kan ditanyain, "Loh, Mas, saya kira sendiri kok tak kira saya tak kira sendiri bawa temennya itu." Ya udah, kembali ke tempat yang tadi aja. Balik lagi ke rumah. Ya, habis itu wawancara. Lancar. Nah, habis itu aku balik ke Kampung Melayu lagi kan. Nanti, Oh, saya nanti. kulit kayu. Kayu. Ini katanya timeline-nya kita obrolan dulu dari ini.
Pergi ke Sekayu. Sekayu. Sekayu lancar banget sih. Lancar. Sekayu kan siang tuh itu, habis makan, sholat dulu, terus ketemu apa? Tetua Sejarawan. ya sejarawan kamu Sekayu. Terus yaudah kita mah di situ kayak ditur guide-in sama beliau, ya kan? Kita Awalnya kan harusnya kita janjian dulu. tapi pas Misi itu buku tamu. Ternyata kita tapi datang dadak. akhirnya kita dibolehin. Tetap didampingi. Habis wawancara ditur guide-in keliling kampung Sekayu. Lihat ini tuh dulu lautan. Kampung Sekayu ada kali, dulu ini lautan buat Banyak kapal pedagang. Dan pelabuhannya buat di jalur Berkota. perahu kapal. Pelabuhan di Berkota. Aduh, nyasar langsung ke situ. Oke. Tapi seru sih pas itu kayak apa jadi tahu banyak sejarah kota-kota di Semarang, tambah ilmu. Top. Dan satu info lagi ternyata Kampung Kulitan itu surganya gilo-gilo. Gilo-gilo. Pangkalan gilo-gilo di Semarang. Gilo-gilo itu apa? Gilo-gilo tuh makanan sate-satean, buah-buahan yang dipotong-potong. Jual di gerobak. Didorong. Gilo. Begitu. Terus ada pecel yang terkenal tuh apa namanya di situ? Takon aku rati. Oke. Ganti topik. Habis ke itu kemana kita liputannya? Habis itu Sing kirap gak sih? Oh iya. sebelumnya ada kan Sebelumnya apa? Berindek. Oh iya itu Oh iya kan kalian. ki wis kanu, kan ki ning Oh iya aku pas Sukoharjo. itu liputan ke kampung Kampung halaman. halaman. Penak sih. lebih apa ya? Reti jangkauan kayak meh nang rene. Jadi pengen kenal ke kampung halaman ku ana iki. Walaupun udah 2 jam PP tapi nggak ada hasil. Apa? Pengen puncak gunung. Oh gak situ kae, aku gak ngorono. Akhirnya ke satu kecamatan. Wilen Sunrise sama View. Batik. Kain biru. Batik. Kainku biru. Kainku biru. Mantap. Bagus sih itu. Pengen lihat di Baca berita saya gitu. banyak sih. Seru juga sih. Terus pas itu kalian ke mana itu? Pas aku pulang. Pas itu aku sama Haikal ke Gunung Berintik, liputan makam Liputan horor Nyai lagi. Berintik. Iya. Cerita berikutnya tuh banyak. Kayak surganya urban legend gitu. Surganya hal-hal Terus di mistis. kampung Berintik itu kita juga dapat mitos tentang ada gunung emas. Gunung Mas. Iya. Jadi ceritanya itu singkat ya. Iya. Nyai Berintik punya angsa emas. Angsa emas. Lah pas hujan emas-emas sing di bulune itu rontok. Jadi Iya. langsung hanyut di air Heeh. air arus hujan. Jadi nek misalnya hujan, kowe ngutik-ngutik tanah muncul. Ono emasnya. Cerita seperti itu. Oh. Dan menurut keterangan juru kunci itu pernah terjadi. Tenan. Iya. Ketemu Mas. Heeh. Pas warga gini. Kan pasti ketemu Mas. waktu itu pernah di berita geger kayak ada emas-emas yang muncul di Gunung Berintik. Tahun 2000-an awal Tahun pokoknya. 2000-an awal ya. Tapi saiki Enggak tahu. Nggak tahu. coba aja cari. Enggak tahu, kutik-kutik aja. Terus Oke, terus Habis itu kirap. kirap Aku nggak ikut sih. akeh banget ya. mengawali tahun baru dengan liputan. Aku waktu kalian liputan kirap aku juga liputan kampung halaman sih. Oh. Liputan apa? Aku di ini rumah kreasi mata uang kuno di dekat rumahku, kayak galeri gitu. Tapi pas kirap itu kayak gak hujan-hujan. Aku malah seneng. Aku habis itu sakit ya Allah. Pas kan awalnya wis ngono ki. Wah, awane Mendung mendung ki. wis peteng ki pasti udan ki. Kirang Ternyata orang gue jas hujan nih. sampai padahal kirap tuh udah jalan sekitar 50 meter. Tiba-tiba tuh terus bubar meh ngeliput apane ya ora reti. Terus akhirnya
rencana meh apa ngelipet banjir wae kan. Paling gede. Kan soalnya geneng ya, geneng akhirnya. Terus nunggu setengah jam apa sejam? Sejaman apa sih? Ya sejaman. Wis terang. Terang langsung kita ke Masjid Menara Layur buat Lanjut liputan. lanjut lagi. liputan. Terus itu ada apa? Drum band. Dari jam 1 sampai jam 4 baru selesai Iya. acaranya. Karena hujan itu. Rame sih, meriah. Pria heeh. Drum band ono bareng. Soalnya juga udah lama nggak ada kirap toh. Iya. Kirap haul. Iya, nek kirapnya lagi kemarin. Nek kemarin-kemarin cuma kayak kajian akbar hall Bib Jakfar gitu. Soalnya hiburannya juga banyak. Barongsai. Terus drum band. Ada maskote. Banner-banner sih. Ya, maskot Habib. Meriah pol. Wis. Lanjut ke Apa nih? pengalaman liputan yang paling memorable menurutmu. Ini Kalian ini ya secara individu personal. personal. Oke. Memorable. Dari ini dulu. Memorable. Memorable. Nek aku sih akeh sih ya. Nek pengen pilih siji ya. Top one. Paling Top one. Hmm. Top one ki kampung halamannya mah. Tapi emang ini lagi apa ya? Piye ya? Di desaku Oke. sebenarnya aku udah tahu itu ada brand batik apa kain Kain biru biru. di desaku. Pas ada apa ya? Ada tugas kuliah. Dulu itu pernah apa kayak pariwisata gitu aku kayak pengen kenal ki. Tapi pasti kok terus akhirnya ya bisa direalisasikan pas magang ini aku bisa mengenalkan. Akhirnya. Ya semoga bisa terkenal lah. Kami di brand ambassador. Enggak kami ngono. Setiap hari memakai batik. Udah. Lanjut Kal. Kalau aku dari sekian banyak pengalaman liputan ya paling menarik itu ini ya liputan Semarangker ya malam hari sendiri Tur malam. 2 kali Ketemu di Mitra. hujan-hujan. Ketemu di Mitra. Enggak, tapi aku yang paling menarik di situ tuh setiap habis sesi formasi itu mesti dari pesertanya itu suka ngasih testimoni kayak habis lihat apa nih di setiap bangunan gitu. Kamu lihat sesuatu enggak? Enggak. Aduh. Sayang sekali. Kayak Ika pengen deh main tur malam ya Kak. Tapi kan setiap tak ajak mesti nggak mau. Lo kan aku sudah tinggal di kuburan. Kan di Bergota. Ya kan biar tambah adrenalinnya. Lah kurang opo adrenalin ning kono. Kayak metu omah delokan kuburan lho. Piye? Ya wis gak mempan, wis bestian bra karo kono. Lah iya kan dadi kan Golek liyane. wedi saingan ya. Saingan. Terus kalau buat aku yang paling memorable Bergota sih. Berkata. Paling mistis. Si paling mistis. Sebenarnya itu kan emang udah banyak tau saya ngeliput. Tapi karena saya ngeliput pas itu aku jadi berasa keren. Ya, oke. Iya. Sampai diikuti oleh berita lain. Aku tidak ngomong. Aku tidak mau ikut campur. Bergota sih. Kan soalnya dari Bergota kuburan miskin, makam Mbah Samut, 4 horor, spot-spot horor, berintis macam-macam lah. Kayak engko dadi ahline Tour guide, tour guide dong. Terkait horor. Lebih ke tour guide dong. Engko nek Mau kemana? mau ke Bergota langsung ke Ika jadi tour guide-nya. Ikator. Ikatur. Jasa keliling kuburan. Capek. Terus kita tadi pagi juga liputan ya sih? Iya. Baru aja tadi pagi. Liputan ke Kuburan Belanda. Oh iya, Makam kuburan Belanda. Belanda di Kali Banteng. Kan aku mau nanya nih, kan kalian yang baru pertama kali ke situ, nah kesannya kayak gimana?
Nggak Apa kayak yang makam beda? sih. Bagus sih. Nggak kayak makam. Kok taman. taman. Taman Kayak yang taman. ada kolamnya. Kayak hamparan hijau. Nek nggak ada patok-patok pasti itu taman. Buat spot foto. Bagus banget. Makamnya juga Cakep terus tertata, rapi. terawat, sangat terawat. Nggak ada sampah, daun-daun kering loh. Nggak ada. Gak ada. Terawat. Terus ini Keinginan. nih. Kan udah sampai apa ya? Paling memorable. Terus rencananya mau liputan apa lagi nih? Liputan yang belum kesampaian. Apa kayak aku mau liputan ini nanti. Mau kemana? Dari sini. Dari aku. Iya. Tadi dan Dari sini. Oke. Kalau aku tadi tuh baru aja ngomong sama Maul. Ya, betul. Kan dari tadi bahas ini mau ke Jogja naik apa ya? Mau liputan Rencana ke tuh Jogja. mau liputan ke Museum Sono Budoyo di Jogja. Tuh. Kebetulan Kenapa kok milih itu juga jadi tempat magang Teman teman kita. kuliah kita. Jadi sekali-sekali mau liput sekalian main, sekalian sekalian sama liput. museumnya itu. Soalnya museum itu bagus, sangat museum kayak canggih, wes modern banget. Bukan sing Gak kayak sing boring museumnya. ada kayak apa ya? Games gitu. Terus sama kayak- kayak nganu bioskop pokoknya teater 3D apa gitu. 3D Kayak bagus. 3D. Iya, enggak ngono. Nanti kan. Yes. Semoga terrealisasi. Ini masih wacana. ditunggu saja. Oke, kalau aku yang aku pikirin untuk liputan selanjutnya mungkin aku mau ini ya, ngangkat apa budaya lokal ya, kayak di Temanggung kan kampungku itu kan ternyata ada leluhurnya. Namanya Mbah Jampi, kan kampungku namanya Jampi Mbah Roso. Jambi. Jampi. Ya Allah, aku tadi kenapa sih? Jampi Nah, Roso. aku pengen wawancara sama juru kunci setempat buat mengetahui sosok Mbah Jampi, leluhur kampung Jampi Roso ini itu siapa gitu. Sama mungkin bangunan-bangunan sejarah di sekitar Temanggung sih, kayak Gedung 45 yang dulunya berfungsi sebagai stasiun waktu zaman Belanda gitu. Stasiun masih aktif enggak? Enggak sih, itu udah ganti jadi gedung. Oh. Terus di dalamnya itu kayak ada benda-benda purbakalannya gitu sih kayak. Di museum mana? Ya kurang lebih kayak gitu sih. Maul. Kalau mau apa sama? Bah, sama. Kan tadi Karena kita yang mempunyai ide. betul. Ke museum Sono Sono Budoyo di Jogja. Jogja. Ini masih bingung mau naik apa ya? Yang murah. Betul. Oke, terakhir sebelum ini nih, sebelum penutupan, pasti di setiap liputan yang kita lakukan sampai saat ini pasti ada manfaatnya dong. Pasti. Nah, mungkin dari kalian ngerasa ada manfaatnya gitu enggak? Kayak kan liputan sering ketemu orang juga kan. Nah, mungkin ada manfaatnya gitu. Sebenarnya kalau manfaat dari komunikasi sama orang kan ya wes biasa ya dek komunikasi sama orang. Tapi kalau misalnya mau izin ini mau ngerekam ini boleh ndak Pak, atau enggak kalau mau statement dadaan. Itu alasannya tuh apa, sama cara izinnya tuh gimana tuh ya wes berkembang sih. Awalnya kan bingung ya, iki ngomongnya piye ya basa Jawane sing apik piye ya. Ya itu sih sing ngomong sopane kepada masyarakat umum nek saya mau nyari statement pas liputan. Oke. Kalau dari aku mungkin banyak ya, terutama waktu Orange itu ngerasain banget itu kita diberikan kesempatan sendiri sama redaksi buat ngehandle liputan itu sendiri, mulai dari perizinan ke humas sampai sampai acaranya selesai juga. Habis itu juga
nembung ke Semarangkers juga itu kita dipercaya buat apa namanya ngontak terus ke reptil juga Humasnya. terus ke mana kuburan Belanda juga itu yang lumayan ribet perizinannya karena harus pakai surat resmi dan minta persetujuan sampai ke pusat juga tapi alhamdulillah lancar diperlancar. kalau mau Aku nek perizinan kayaknya lebih banyak kamu ya nek ngurusi Haikal, perizinan. Kalau aku sih ya eksekusi ada eksekusi aja. Liputan tuh paling penak apa nek buat aku? Aku penaknya pas ngetek video nih, penak Tanpa mikir iki ngomongnya piye. Ada apa pokoknya pas video penak pol. Apalagi kan nek video buat bahan TikTok footage juga, yang mana ya aku yang ngelola jadinya tahu yang sing pingine piye. Kepinginane piye. Jadi yo sekarang nek menurutku angle-ku udah bagus. Yang dulu-dulu kayak masih apa ya noob sekali, getar-getar seperti ya gitulah pokoknya. Terus ya pas wawancara juga kayak udah tahu apa yang penting, apa yang nggak perlu diwawancara udah tahu template-nya piye. Jadi nek pas liputan bener. ya sekarang udah bisa satset. Nggak kayak dulu mau kemana ini langsung berhenti. Bingung dhewe. Ayo. Iki nek jambi lho. Iki nek wis lunga piye iki. Aduh. Oke. Gitu sih. Seru banget enggak sih? Seru banget liputan itu. Banyak banget pengalaman yang bisa didapat. Walaupun cuman udah 4 bulan. Walaupun 4 bulan tapi udah dapat banyak pengalaman liputan. Yes. Sebulan lagi. aduh. Udah seru gak sih? Seru. Ya? Oke, udah banyak ya kita cerita kesana kemari perjalanan 4 bulan. Gak terasa. Udah tinggal sebulan lagi kita magang di Kosakata. Mungkin itu podcast kita kali ini tentang pengalaman pertama sampai harapan kita buat liputan ke depan. Nantikan liputan dan podcast selanjutnya. Tuh. Sekian dari kita. Sayonara.